Hmm? Dan nunggu di luar. Nunggu di luar. Enggak, saya tadi. Ibu. Untuk selanjutnya yang akan mempresentasikan tasnya adalah Fajril. Kepada Fajril dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 2 tahun ajaran 2023-2024 SMP Al-Kausar Lab School. Eh, saya di semester kali ini memilih mata pelajaran IPS dengan topik dinamika ASEAN. Alasan saya memilih topik dan mapel ini karena saya menyukai IPS dari SD dan menurut saya topik dinamika ASEAN menarik untuk dibahas. Daftar isi yang akan saya jelaskan ada: satu, latar belakang dinamika ASEAN; dua, aspek-aspek dinamika ASEAN; tiga, manfaat yang didapat dari topik tersebut; empat, kelemahan dan kekurangan; lima, refleksi diri terhadap sikap belajar. Pertama, adalah latar belakang dinamika ASEAN. Sebelumnya, eh, ASEAN dibentuk pada tahun eh, ASEAN dibentuk pada tahun 1967 1967 pada tanggal 8 Agustus oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura dan Thailand. Tujuan utama pendirian ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang dinamika ASEAN mencakup untuk perkembangan, ya, ini bentukannya pada tahun 1967. Faktor-faktor seperti integrasi ekonomi, perubahan politik, tantangan keamanan, perkembangan sosial, dan hubungan luar mempengaruhi dinamika ASEAN. Eh, ASEAN memiliki 10 negara, yaitu negara yang dari awal pendiri ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, eh, Filipina, Singapura, Thailand, ya. Dan eh, pada tahun 1984 Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN, lalu diikuti oleh Vietnam pada tahun 1995 dan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan hingga sekarang terakhir adalah Kamboja bergabung pada tahun 1999. Jadi total negara ASEAN adalah 10. Eh, Terkait lambang ASEAN, lambang ASEAN itu memiliki arti di setiap itunya. Eh, yang pertama, warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, ya, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning membanggakan kemakmuran. Dan jika dilihat lebih spesifik, di ini kan ada warna kuning. Nah, ini tuh ada 10 yang melambangkan 10 negara ASEAN. Ini skip aja, Pak. Penjelasan awal terdirinya ASEAN. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Motivasi utama adalah meningkatkan stabilitas politik, keamanan, dan kerjasama ekonomi di Asia Tenggara, merespon ketegangan regional dan ancaman ideologi. Sejak itu ASEAN memainkan telah memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut. Eh, Selanjutnya
Indonesia peranan Indonesia di ASEAN sangatlah penting karena Indonesia mencakup beberapa aspek yaitu pendiri ASEAN sebagai salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN, pemimpin Indonesia seringkali menjadi pemimpin atau mediator dalam memfasilitasi dialog. Ekonomi sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi regional, serta keamanan. Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dan terakhir, kerjasama pembangunan. Indonesia berkontribusi dalam berbagai program kerjasama pembangunan di ASEAN, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN di berbagai negaranya. Pertama, Indonesia adalah Tun Abdul Razak, Malaysia Carlos Perumbulok, Filipina Lee Kuan Yew, Singapura dan eh eh oh Indonesia Sujatmoko dan Malaysia Tuan Abdul Razak, Filipina Carlos Perumbulok, Singapura Lee Kuan Yew dan Thailand Kahanat Koman. Mereka bersama-sama mendirikan ASEAN untuk mempromosikan kerjasama regional dan stabilitas di Asia Tenggara. Oke Pak, saya ke double itu. Skip aja Pak. Eh, manfaat dari topik yang saya pelajari, manfaat dari topik dinamika ASEAN, saya jadi lebih mengetahui, saya lebih mengetahui banyak pengetahuan dari dinamika ASEAN, mulai dari sistem pemerintahan, perserikatan dengan negara lain dan banyak lagi. Eh, Kelebihan dan kekurangan saya adalah kekurangan saya sering menunda-nunda kerjaan dan menganggap waktu masih panjang untuk mengerjakan tugas. Kelebihan saya dapat menyelesaikan tugas dengan lumayan baik. Yang diharapkan dari orang tua sudah cukup. Yang diharapkan dari guru lebih memperhatikan murid-muridnya saat belajar. Udah, Pak. Sekian, terima kasih. Silakan bagi yang mau bertanya atau memberi saran. Baik. Terima kasih Pak Jril yang sudah mempresentasikan KAS-nya. Untuk selanjutnya itu tanya jawab. Pada Pak Hendra dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, masukan ataupun syarat buat Pak Jril. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ya, Alhamdulillah jauh ya perkembangannya dibandingin yang kemarin ininya, slide-slide-nya. Sekarang kelihatan lebih hidup gitu ya. Cuman kalau akan lebih hidup lagi kalau ditambahkan banyak gambar. Gambar-gambarnya banyakin tuh, misalnya tokoh-tokoh tadi kan kasih fotonya gitu. Fotonya misalnya Indonesia ada Malik atau Sujatmiko tadi, fotonya ini. Jadi ketika kita melihat dalam presentasi sejarah tuh sebaiknya ada gambar tokoh ya, biar kita bisa melihat ekspresi wajah. Itu sangat menarik kalau ada itu. Apalagi kalau bisa memasukkan video, video singkat gitu ya, entah apalah gitu, entah tentang lambangnya, atau tentang tokohnya, atau tentang negara tertentu gitu, atau tentang pertemuannya gitu, itu akan jauh lebih menarik. Kalau Agile sendiri presentasinya secara pribadi udah bagus, Agile-nya gitu ya. Tapi kalau apa slide-slide-nya, kalau ditambahkan gambar, ditambahkan video, itu akan jadi lebih menarik lagi, lebih hidup lagi. Nah itu kalau presentasinya. Nah sekarang kalau isinya, kontennya, Bapak mau nanya nih, kan ASEAN itu ada banyak negara ya. Kita kan Indonesia nih. Bapak mau nanya negara mana selain Indonesia tentu saja yang menurut yang bagi Ajil itu sangat menarik gitu di ASEAN ini. Yang paling menarik selain Indonesia, karena kalau Indonesia masuk pasti akan Indonesia gitu milih. Selain Indonesia, yang bagi Ajil yang paling menarik tuh negara yang mana dan kenapa? Itu menarik. Menurut saya sih negara Singapura. Karena apa? Sistem keuangan dan pemerintahannya lebih bagus dibandingkan Indonesia. Salah satu negara termaju di ASEAN.
Iya, Jadi pernah ke Singapura ya? belum Pak. Oh, mudah-mudahan suatu saat ya. Ya, Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, Timor Timor itu kan udah jadi negara sendiri nih, dan dia bagian dari Asia Tenggara. Pertanyaannya adalah, apakah Timor Timor sudah masuk ASEAN atau belum? belum resmi, Resmi maksudnya gimana? belum di apa diakui oleh negara-negara lain. Oh gitu. Tapi sudah mengajukan diri gitu ya. Ya, Ya bagus aja. Jadi paling tadi tambahannya adalah dikasih gambar yang banyak, terus dikasih video gitu. Nah sebenarnya dengan dikasih video tuh pertama ada apa namanya objek yang bergerak itu yang menarik, dan bagi yang presentasi juga bisa istirahat dulu gitu. Sambil nunggu paling 1 menit 2 menit tuh, nah presentasi bisa istirahat gitu. Itu fungsi video. Tapi pilih video tentu saja yang sangat terkait dengan presentasinya gitu ya. Dan yang eye catching gitu ya, yang menarik. Itu sangat membantu. Jadi gunakan sebanyak mungkin media yang bisa digunakan gitu ya. Ada video, ada gambar, itu di belakang aja ada papan tulis misalnya. Gunakan aja buat apa gitu. Gambar apa misalnya di situ tentang lambang ASEAN, menjelaskan lambang ASEAN itu begini, maksudnya ini. Ada papan tulis, gunakan. Itu ada yang menggunakan untuk yang tadi presentasi itu. Tasya kalau nggak salah. Dia gambar-gambar di papan tulis. Nah, jadi semakin banyak media yang digunakan, biasanya semakin menarik. Tapi kalau nggak bisa juga jangan dipaksakan. Misalnya gambarnya jelek, ya udah bisa digunakan. Papan tulisnya juga. Itu aja ya. Bapak lihat udah semakin baik dibandingkan presentasi yang sebelum-sebelumnya. ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra atas pertanyaan dan masukannya. Untuk selanjutnya, pada Bu Ita dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada koreksi ya sedikit dari Ibu. Setahu Ibu tuh Timor Leste sudah resmi masuk menjadi anggota ASEAN. Jadi sudah ini ya, sudah diakui secara resmi Timor Leste. Kemudian pertanyaan dari Ibu, dari dulu itu Malaysia sama Indonesia itu selalu ada ketegangan gitu. Bahkan pernah mengalami masa konfrontasi gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah di ASEAN masuk bareng-bareng ya, kerjasama bareng-bareng. Nah, menurut Pak Zril kira-kira apa ya, faktor apa yang menyebabkan Malaysia sama Indonesia itu sekarang akur gitu? Kira-kira apa nih Pak Zril? Karena apa ya? Undang-undang mungkin. Undang-undang. Terus ada hal lain lagi yang menyebabkan sekarang Indonesia sama Malaysia itu akur. Padahal dulu tuh suka bertengkar ya. Mungkin dari susunan wilayahnya sudah pas gitu, karena kan dulu Indonesia sama Malaysia itu berperang. Indonesia ingin menguasai bagian Malaysia yang di Kalimantan full gitu. Nah, ya. Bukan ya itu ya yang penyebab ini, atau perebutan pulau-pulau kecil gitu. Dan sekarang akhirnya bisa membentuk sebuah kerjasama baru ASEAN gitu ya. Bisa akur ya ini. Nah, yang menyebabkan mereka tidak lagi bertengkar gitu ya. Pasti itu ada hal lain yang lebih membuat masyarakat ASEAN itu bisa bersatu, saling menghargai. Kenapa suka ASEAN, Pak Zrin? Menarik aja Bu, dari SD gitu suka negara-negara yang di Asia Tenggara, Asia-Asia gitu.
Oh, suka ya dari SD ya. Ya dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya dan koreksinya. Untuk selanjutnya dari orang tua nggak ada ya, Pak Jero? Baik, baik. Dari Bapak ini juga amanah pesan dari Ibu ya. Biasa suka menyampaikan agar Fajri itu lebih giat lagi dalam belajarnya. Eh, Bermain game boleh gitu ya, tapi jangan terlalu banyak main game. Itu yang pesan dari Ibu ya, terutama. Dan juga Bapak dulu yang pernah disampaikan ke Bapak itu. Itu diharap Fajril ingat ya. Sekarang tadi seperti kata Pak Hendra, Fajril udah semakin lebih baik ya ke sininya. Nah, itu harus terus eh, berkomitmen dalam diri untuk terus lebih baik lagi ya. Terutama tadi pesan Ibu ya. Mudah-mudahan dengan menuruti pesan dari Ibu, Fajri bisa berubah lebih baik lagi terus gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Fajri bisa tercapai nanti. Amin. Oke, silakan Fajri untuk menutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Dan saya juga berterima kasih pada Pak Hendra telah memberikan bimbingan KAS ini. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah siap, Adi? Baik, kita lanjutkan presentasi KS-nya. Itu peserta terakhir, Adi. Udah siap, Adi? Baik, Bismillah ya, Adi. Baik, Bapak persilakan kepada Adi untuk mempresentasikan KAS-nya. Waktu untuk mempresentasikan 15 menit ya, Adi. Dan nanti tanya jawabnya 10 menit. Pada Adi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa bimbingan Pak Kusuma semester 2 ajaran tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya, topik pilihan KS dan alasan memilih. Topik yang dipilih adalah program Scratch membuat proyek. Alasan memilih topik karena saya tertarik gitu dengan Scratch karena ya pemrograman visualnya sederhana, bisa dibikin suka hati tanpa salah dan benar ya gitu. Selanjutnya, untuk daftar isinya apa itu Scratch, apa saja fitur yang ada di Scratch, dan cara menjelaskan kerja dari proyek yang saya bikin atau yang saya punya. Selanjutnya, apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman visual sederhana yang memungkinkan para penggunanya untuk membuat animasi, permainan, atau dan lain-lain tanpa memikirkan salah benar dan cocok untuk pemula yang baru mengenal bahasa pemrograman. Selanjutnya, oh ya ini YouTube apa video penjelasan karya saya. Oh ini tuh selanjutnya. Nah ini yang fitur yang ada di Scratch Editor. Ini tuh Pak, Pak ya jelasannya pakai mulut tuh di enggak Pak sih. Pak keyboard. Ya. Nah, nah, kita akan membahas fitur-fitur yang ada di Sketch. Sketch itu yang sudah Adi jelaskan. Nah, untuk fiturnya ada ini. Ini adalah layar utama Scratch yang sudah masuk di Sketch layar menu utama. Ini ada untuk membuatnya, nggak bergabung. Nah, ini tentang Scratch-nya. Ini untuk orang tua, untuk pendidikan. Nah, ini adalah karya-karya orang lain. Seperti ini. Nah, ini untuk bergabung. Nah, ini untuk masuk ini tuh buat ya, akun kita gitu kayak akun salah mau akun apa yang mau dimasukin. Ini untuk mencari proyek, ini untuk membuat, menjelajah proyek, ini untuk ide, dan ini tentang, ya ini sudah. Nah, kita akan masuk ke buat. Nah, kalau ini kita masuk ke editor, ini ada kode, ada kostum, untuk animasi, dan untuk permainan bisa. Nah, ini untuk suara, bisa lah buat animasi, buat ya game kayak game bisa lah.
Nah, ini kodenya nih. Ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, balok, dan untuk menambahkan ekstensi. Nah, ini kayaknya udah ada di YouTube. Kita akan menjelaskan ini settings itu ada apa aja. Nah, ini ada bahasa. Ini jika kita tidak bisa menggunakan tidak bisa menguasai bahasa yang kita tidak pahami, kita bisa menggunakan bahasa yang kita kuasai, seperti bahasa Indonesia. Nah, tekan dan ada bahasa Indonesianya. Nah, ada gerak 10 langkah. Nah, ini untuk color modenya ada yang original, ada yang high contrast. Kalau kita masuk ya kayak ada biru muda, ada ungu muda, dan yang lain-lain. Konteksnya juga agak hitam. Kita akan ke original. Nah, untuk berkasnya ini bagus untuk kita mau bikin proyek atau memuat proyek. Kalau nggak salah ada 4 ya, tapi mungkin harus ke laptop sini. Untuk berkasnya tuh ada baru. Ini untuk kalau mau buat proyek baru, jika proyeknya gagal, terus ingin membuat baru, bisa diklik ini barunya. Akan menampilkan proyek-proyek yang tadi terganti oleh proyek baru yang kita bikin barusan. Nah, ini untuk sebenarnya ada ini simpan proyeknya, ada simpan proyek tapi kayaknya belum dibikin akunnya. Jadi muat dari komputermu itu untuk memuatkan proyek yang ada di flash disk. Contohnya jika flash disk tersebut ada proyek Scratch yang penting dan ingin memuatkan proyek tersebut, kita menekan muat dari komputer untuk mencari proyek proyek Scratch yang ada di flash disk tersebut. Seperti itu. Untuk simpannya itu adalah download. Untuk mendownload proyek yang ada di folder Windows. Untuk memasuki proyek yang ada di flash disk tersebut itu. Nah, untuk suntingnya itu kembalikan itu seperti Ctrl Z gitu untuk mengembalikan kejadian-kejadian gitu. Nah, untuk menyalakan mode turbo, nah, ada mode turbo. Nah, sebenarnya nggak terlalu penting sih. Nah, untuk ini ada tutorialnya. Ini ada animasi, ada kesenian, musik, permainan, dan cerita. Ini cocok sekali untuk orang yang baru pertama kali coba Sketch. Boleh dipilih tutorialnya mau animasi, mau yang lain. Ada, kalau bisa cari ada pencariannya juga. Nah, ini ada ini harus masuk akun sih. Nah, ini ada tutorialnya. Kalau baru masuk Sketch boleh ditonton, kalau kalau enggak kalau pengen langsung ditutup aja. Nah, seperti itu. Untuk kerjanya di di video YouTube saja yang tadi. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Supriyadi. Karya saya itu adalah karya Adi tentang permainan bertandem. Ini adalah judul saya. Ya, untuk instruksinya itu adalah kamu harus menyalakan balon tersebut dan menghindari segerombolan
kelelawar untuk bertahan hidup sampai maksimal skor 10. Atau enggak sampai ya skor 10. Tapi ada satu kelelawar yang mengikuti. Tapi ada satu kelelawar yang mengikuti ya hmm, ini adalah ada 5 nih. Yang satu di antaranya tuh ada satu kelelawar yang mengikutinya. 4 kelelawar ini suka berkeliling keliling gak jelas. Tapi satunya suka mengikuti. Penasaran isinya? Ayo, tapi kita lihat dalam dulu lah ya. Mainnya nanti. Oh, ini lupa ini. Tidak bisa didengar, kalau nggak kedengaran Oke. bisa lihat dari Untuk subtitle. balon itu adalah ya ini adalah kita ke spread di balon. Nah, balon satu lah. Ketika ini adalah ketika ya itu memulai lah. Jika ingin memulai tekan spasi. Ini adalah ekstensi. Nah, ini ekstensi untuk memulai. Ini adalah ekstensi selamanya. Dan ini adalah ekstensi untuk pergi ke mouse. Contohnya ini ada mouse. Sini ada balonnya. Balonnya mengikuti kursor yang ada di mouse tersebut. Nah, nanti balonnya akan mengikuti kursor seperti ini terus. Tapi balonnya nggak ada karena Pokoknya ini tuh ada di tepi. oh ya, Ini pokoknya itu selanjutnya gimana ekstensi. kerja si balon ya, Ekstensi balon untuk biru menekan tombol ini sama dan seperti tadi. gimana kerja. Nah, untuk atur Jika skornya itu adalah kita dari menekan 0. spasi akan Seperti berjalan. sama pada untuk ya pada umumnya lah Ini untuk mouse pergi ke mouse pointer tuh ada masuknya. di awal dulu. Kecil. Nah, untuk Nah, ini untuk skor nolnya. itu adalah ganti latar ke Ini untuk skor Blue jika Sky. menang itu Blue Sky. skornya jadi 0, Ya, kalau ini kalah itu jadi 0 sebenarnya juga bukan skornya. seperti ini, nggak ada GG gamingnya. Latarnya tuh biru ya, biru muda polos ya, karena Jadi ini itu tuh sebagai latar sebagai belakangnya ini dan dan bisa dibilang memakai dan juga yang adalah jika ekstensi menang itu selanjutnya latar belakangnya ada jadi lagi winner. Jadi ya ekstensinya ini GG yaitu Gaming di dalam namanya. skor itu ada ekstensi. Jika menyentuh bed itu akan berganti latar ke game over, memainkan suara bong sampai Jika selesai. kalau mulai skornya jadi 0 dan Istilahnya ganti latarnya ke ya blue game over, sky. Jadi kalah lah. jadi biru muda polos gitu. Nah, jika menyentuh Kalau sampai kelawar nyentuh kelelawarnya yang tuh kalah, dianggap ini kalah karena ya meletus nah balonnya, tapi kalau terkena bisa itu meletus. ganti Selanjutnya ada latarnya itu jadi ekstensi. game over. Ada lagi nih di bawahnya Ini nih, masih jika penjelasan menyentuh memang bed. Itu adalah jika tidak ini menyentuh bed tanda tanda memainkan suara dan skor 10. berhenti Ya, kita bahas ini jika tidak menyentuh bed ya. itu ya kayak Jika tidak menyentuh bed menambahkan poin dan skornya sampai dapat 10, setiap 1 detik itu itu akan dapat poin skor 1 sampai 10 tuh atau nambah dapat gitu, nambah 1 skor skornya setiap 1, 1 detik. 2, 3, Dan 4, 5 untuk sama skor 1 10 detik. itu ya ketika mencapai skor 10 akan menang. Nah, ini nih, tunggu 1 detik bakal. Oh enggak. Ya ini sama seperti bed 1, jika menyentuh bakal. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuman ya kayak cuman ada ganti latar ke game over sama mainkan suara bong ya. Pokoknya semua sprite yang apa kelawar itu kalau terkena itu ya ada suara gitu, suara bong. Terus ganti layar ke game over. Sama seperti kelawar yang satu. Kalah Dicepetin ya. gitu, Oh. sedikit bed. Nah, ini yang ke satu seperti ini. Jika ini sama jika menekan tombol spasi itu mulai scrollnya akan aktif gitu. Jika jika scroll sampai 10 apa atau belum sampai 10 kostum break pokoknya kayak ada animasinya gitu kok. Belum, kalau scrollnya belum sampai 10 itu scrollnya masih jalan. Nah,
jika skor sampai belum sampai 10 itu ya 10 terus masih berjalan dan kostumnya tuh berikutnya kayak animasi gitu yang udah ada di sketch, meluncur 1 detik ke posisi seberang, ke misalnya scrollnya tuh ke sini terus ke sana ke sini, pokoknya seberang gitu kayak nggak ada tujuan, dan tapi ada satu sih. Ini sama ketika tombol spasi ditekan akan mulai aksi Nah, 1 detik. Kalau kita cepatin saja. karena ini sama seperti bed satu Nah, seberang sembarang. untuk bed 1 sampai bed 4-nya sama, nggak ada tujuannya, dan skripnya juga masih sama aja. Nah, tapi yang kelima itu saya bikin script bed yang kelima itu jadi berbeda gitu, bukannya posisi seberang tapi menujunya ke balon satu, itu kayak mengincar balon yang biru. Nah, seperti itu, Spasi sembarang beda dari tapi ke balon yang ya. lain. Instruksi. Nah, kita Nah, ini cepetin. untuk sprite-nya kayak ini Nah, saya ini untuk latarnya ada yang blues, ini enggak termasuk ya. Ini yang blue sky, ada yang winner, ada yang game over. Ini sangat cocok lah. Jika ada kekalahan itu akan memunculkan latar buat latar ya sangat yang simpel. game over. Kalau menang itu Ada yang menang, ada munculnya yang yang kalah. winner. Kalau kalah itu game over. Nah, jika memulai gamenya itu blue sky-nya Oh ya, tahu. Sama. muncul Ya, atau nggak apa-apa. ini Kayak ketekan sih. Tahu. hapus. Tuh, dicepetin. Nah, ini latarnya. Nah, ini untuk latarnya ya. Ini enggak tahu. Oh ya, ini semua latar sama aja. Nah, untuk latarnya ketika ya ini sama aja, tombol spasi. Nah, kalau mulai itu ganti latarnya tuh ke blue sky karena kita tuh baru saja memulaikan game tersebut. Nah, ini untuk selamanya. Jika skor itu sampai 10 kan, maka latarnya tuh ke ganti latarnya tuh ganti ke winner dan memainkan suara win sampai selesai, dan harus mengatur volumenya ke 75% biar gak kegedean dan berhenti deh semua scriptnya begitu. Nggak usah dikhawatir. Nggak sengaja ya. Nah, ekstensi ya. Ini masih sama. Tidak bisa main Nah, ini curang. nih, begini, Rasanya begini, tadi begini cara kerjanya. semoga aja tadi agak Tekan spasi dan balonnya tuh terbatas, mengikuti hindari keluar tersebut ya, dan tidak pokoknya bisa main curang ya sini. oh, Oh, ah, suaranya agak gede ya. Ketahu Tuhan, nggak kayak nah, pokoknya begitu kerjanya. Jika terkena kelawar tersebut akan memunculkan latar apa game over, dan ya gamenya nggak bisa dilanjutin karena ya udah dianggap game over, dan ya volumenya agak kegedean. Nah, begitulah karena mouse apa pointernya dianggap juga ini memang agak keras balonnya yang biru tuh suaranya sih ngikutin mouse pointer karena ya emang buat gitu ke kerjanya. 20 lah biar nggak sakit kepala biar nggak sakit telinga kita tuh bertahan hidup Masih kegedean jadi kan? jangan Kegedean sampai kena banget. Oh, tar. Ini deh. Nah, jika jadi jangan skornya sampai kita 10 sampai itu tamat ininya menang, dan latarnya tuh terganti, yang yang tadi ini kayak 2 sekarang jadi winner karena sudah itu skor 10. Nah, trading tadi kayaknya gampang. Oh, cuma ya ini. berhasil juga. Ya seperti itulah biar nggak kepanjangan. Dah. Ya, kekuatan dan kelemahan saya. Kekuatannya mematuhi perintah guru dan sekolah, tidak membuli teman-teman, dan tidak akan berbuat permasalahan yang serius seperti bertengkar gitu.
Saya tuh sukanya cinta damai dan kelemahannya ya suka menunda-nunda waktu, suka bermalas-malasan, suka tidur kemalaman. Ya nunda-nunda waktu tuh ya kayak main game, nonton gitu. Mungkin saya akan memperbaiki kelemahan saya karena memang kelemahan saya begitu. Semua anak akan memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, untuk rencana tindak lanjut, oh yang gurunya lupa diganti, saya soalnya buru-buru. Rencana tindak lanjut itu untuk orang tua, mendukung dalam belajar, mengingat jika ada kesalahan. Dan untuk siswa yang bercanda berlebihan dengan kata bullying verbal, non verbal atau fisik. Ini belum diganti. Untuk guru, saya untuk guru menerangkan guru ya kalau tugas sih gak apa-apa ya banyak, tapi tugasnya tuh jangan sampai apa kayak misalnya kan tugasnya bahasa Inggris terus tiba-tiba ada tugasnya tuh ada bahasa Inggris sama biologi. Itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya bukannya males tapi karena ada tugas banyak kan yang belum diselesain, padahal kan maunya ngerjain tugas tersebut, taunya nambah lagi, makanya stres tuh. Tapi itu sih personality orang, kalau banyak tugas ya ada yang stres ada yang enggak juga. Nah seperti itu. Untuk quotes ini kata teman saya bikin quotes juga. Untuk quotesnya menerima situasi yang susah ada apa adanya, tetapi kita harus bersyukur kepada Maha yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Thanks, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih Adi yang sudah mempresentasikan KS-nya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab yaitu kepada Pak Kusuma dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya atau masukan dan saran buat Adi. Waktu dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf Adi, ini judulnya apa ya tadi? Judulnya yang proyek Judulnya, yang mana Pak? judul. Judul proyek. Iya. Oh. Program Scratch membuat proyek. Oh. Iya. Ini kenapa emang? Bapak tuh mau nanya, sebenarnya fokusnya ini yang sekarang dipresentasikan tuh apa? Program Scratch-nya atau proyek? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Oh, jadi fokusnya ada dua di sini ya tuh. Iya. Program Scratch dan proyeknya. Hmm. Oke. Mungkin lain kali cukup salah satu aja karena untuk menerangkan dua top terus terlalu banyak waktu yang sedikit gitu. Misalkan topiknya mau memberatkan di scratch-nya, berarti menerangkan scratch-nya yang banyak, sisanya sedikit. Hanya contoh aja. Kalau misalkan mau menerangkan topiknya berat ke aplikasinya, program gamenya, maka scratch-nya nggak perlu diterangkan, tapi terangkan detail di apa programnya. Misalkan. Tadi sempat bingung juga sih, karena tahunya Bapak tuh sebelumnya tahunya topiknya tuh di programnya aja, Oh, ya, bukan di scratch-nya gitu. ya. Terus harus fokus ya terhadap apa yang dikerjakan. Tujuannya, misalkan tadi menerangkan tadi yang terakhir itu kalau guru gini, terus untuk siswa gini. Nah untuk siswa kemarin tuh dikasih tahu bahwa itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Kita Yes. harus apa? Bagus. Apa yang apa disampaikan, hanya
Bapak bertanya latar belakangnya apa? Kenapa pengen pengen yang ini gitu? Karena karena bapak saya sukanya ya program gitu ya saya juga minat gitu. Karena pas ditelusurin juga oh menarik juga ya. Kayak ya karena gimana ya teknologi itu sekarang udah canggih-canggih jadi terpaksa saya bukan terpaksa tapi ya emang menarik juga kan bikin gitu kayak bisa bikin game bisa bikin aplikasi gitu dan saya tuh sukanya sih bikin game karena ya karena saya juga suka main game gitu. Terus ke apa harapan tadi dari apa yang sudah dipelajari harapannya Harapan untuk orang lain gimana, untuk adik sendiri gimana? untuk harapan saya bisa saya akan belajar terus yang saya minati dan tidak akan jadi orang yang suka malas-malasan dan harapan untuk orang lain dapat dimengerti yang saya jelaskan ya begitu. Jadi kita Iya ya begitulah. dari Terima kasih Pak Kusuma atas pertanyaan dan ya, untuk hadiah. Kalau ini harusnya Bu Ita ya, tapi Bu Ita sepertinya agak kurang tulisan di chat tapi belum ada komen. Kalau dari Bapak, eh, Bapak sangat ini ya ke Adi dalam hal penguasaan kait dengan sangat menguasai ketika membuat program ini. Cuma memang yang perlu Adi latihkan itu adalah bagaimana cara penyampaiannya kepada audiens sehingga bisa lebih memahami lagi apa yang disampaikan gitu ya. Ya, Bapak jadi sebagai yang tidak tahu tentang ini gitu agak agak kesulitan juga dalam memahaminya karena belum tahu betul istilah-istilah yang terkait dengan itu ya. Ya mungkin Adi ketika mau menyampaikan bisa disusun terlebih dahulu tuh. Mau seperti Pak Kusuma kemarin sampaikan ya pas Gladi itu. Apa dulu ya, urutannya yang mau disampaikan sehingga ya, bisa jelas alur berpikirnya. Eh, apa apa yang akan disampaikan pertama, kedua. Nah, kalau itu udah bisa dibuat alurnya dengan sistematis, mungkin akan bisa memudahkan bagi audiens untuk memahami apa yang akan disampaikan. ya, oh ya satu lagi untuk video. Jadi diharapkan video itu jadi jangan mengandalkan video untuk menerangkan ke kita ke audiens ya. Tapi video itu hanya untuk demo yang menerangkan harus Adi sendiri. Jangan silahkan tonton dan baca videonya. Video itu hanya demo. Adi yang menerangkan langsung gitu. ya saya kepikiran kayak gitu soalnya kan suaranya kan tidak kedengaran apalagi agak aneh ya jadi saya menerangkannya menurut saya biar agar agar tahu gitu audiensnya bagaimana kerjanya gitu. Ya, jadi dia menerangkan ya, video. Kalau video kan Hmm. Adi jadi banyak video. Terus tadi Ya, suaranya jadi tumpang tindih sama video. Kan? Video iya. menerangkan, Adi menerangkan juga. Ya, maunya sih pakai proyek tapi ya karena Untuk ini aja, ya, apa masukan. Ya. nah, oh ya makasih Pak. Terima kasih Pak Kusuma. Untuk selanjutnya dari orang tua Adi pada Pak Bambang dipersilakan untuk memberikan komentar atas presentasi ini. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, jelas Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Kusuma atas bimbingannya gitu ya ke Adi. Semoga apa yang telah diajarkan atau dibimbingkan itu menjadi bekal gitu ya untuk ke depannya. Untuk Adi sendiri, ya terus terang saya juga ya bersyukur gitu ya bisa ada minat gitu ke
pemrograman gitu, sesuai sama lah gitu dengan bapaknya gitu, mengikuti jejak bapaknya. Mudah-mudahan ya ke depannya saya bisa membimbing juga untuk perkembangannya gitu ya. Memang ya saya seneng gitu ya dengan teknologi gitu. Ternyata anak saya juga seneng dengan teknologi. Jadi nggak hanya pemrogramannya aja gitu. Jadi dengan teknologi yang sekarang makin canggih ya mudah-mudahan akan mempermudah gitu ya dalam ya, kita gitu sebagai manusia untuk bisa berkarya gitu, untuk membagikan apa yang Allah mudahkan gitu untuk menjalankan misi hidupnya. Nah, pesan Bapak sih mungkin buat Adi, kalau ini udah bagus gitu ya, terus harus fokus di dalam pengerjaannya, jangan banyak terlalu main game gitu sehingga sampai malam-malam gitu main gamenya. Ya untung Bapak bisa mengendalikan akses internetnya gitu ya, jam 9 udah dimatiin. Tapi kadang kan Adi, oh ini karena main game dulu jadinya ini PR-nya belum dikerjain. Nah, ini jam 9 Pak, tolong dibukain gitu internetnya. Nah, itu jangan kayak gitu biar biar Adi itu fresh gitu sekolah itu paginya gitu ya. Jadi kalau pulang sekolah misalkan ya udah main sebentar tapi habis itu kerjain PR gitu yang kayak ini gitu ya. Dari apa namanya dari jangan malam-malam gitu. Karena kalau malam udah ngantuk gitu ya, udah pusing jadinya mungkin kurang optimal gitu. Itu aja mungkin dari saya Pak Yusuf, dan terima kasih kita atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Itu Adi pesannya diingat ya. Tadi Adi kan di kekurangan dan kelemahannya tuh disebutkan ya, bermalas-malasan, menunda, dan juga bermain game, bermalam-malam. Nah itu yang harus. Nah tindak lanjut itu apa yang barusan disampaikan oleh Bapak. Itu jangan terlalu malam untuk main game, ya harus dikurangi, dan kalau misalkan ada tugas di sekolah kerjakan tugas dulu. Setelah itu baru main. Tapi main juga jangan terlalu keseringan, terlalu ini. Tugas Adi sekarang banyak belajar, disertai main, tapi mainnya harus imbang. Ya, Adi. Baik, itu aja untuk Adi. Alhamdulillah untuk sudah selesai presentasinya. Silakan Adi untuk menutup presentasinya. Terima kasih atas presentasi saya. Saya akan memperbaiki kesalahan saya sebelumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu foto. Dulu.